Hai semuanya, apa kabar hari ini? Kembali lagi, hari ini Ibu berikan sebuah video pembelajaran untuk kalian. Video pembelajaran yang kali ini Ibu berikan itu masih berkaitan dengan tema 2, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan juga hewan, ya. Jadi kita masih berbicara dalam tema 2, kemudian subtema yang kita bahas dalam video kali ini itu adalah subtema yang keempat. Dan ini merupakan subtema yang terakhir ya tentunya dalam tema 2 ini yang berkaitan dengan menyayangi hewan. Nah, oke. Jadi kita di sini akan belajar bagaimana cara menyayangi hewan sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang juga sama seperti kita yaitu manusia ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja simak materi apa saja sih yang ada pada tema 2 subtema 4 kali ini. Let's check it out. Nah, seperti yang tadi kita katakan ya bahwa pada subtema ini kita akan membahas tentang cara menyayangi hewan. Dan tentunya ya, hal itu tidak jauh berbeda dengan cara kita merawat hewan dan hewan yang kita akan bicarakan di sini itu adalah hewan peliharaan. Nah, pastinya kalian di rumah punya ya hewan-hewan peliharaan yang pastinya kalian rawat dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga kalian jaga hewannya. Nah, kemudian cara melawat hewan peliharaan ini ya, itu dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan anggota keluarga lainnya. Jadi tidak hanya kalian sendiri yang merawat hewannya, tetapi kalian bisa bekerja sama dengan anggota keluarga lainnya seperti ayah, ibu, ataupun adik serta kakaknya. Ya, jadi itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, kemudian dengan bekerja sama, ketika kita melawat hewan peliharaan tersebut, maka pekerjaan akan terasa lebih ringan dan dapat menghemat waktu pengerjaan itu sendiri. Ya, jadi ini merupakan salah satu manfaat dari kerjasama ya, bahwa dengan bekerja sama kita bisa menghemat waktu serta membuat pekerjaan yang tadinya sangat dirasa berat itu menjadi lebih ringan. Kemudian dalam merawat hewan ya, setiap anggota keluarga mempunyai peran yang berbeda-beda. Tidak sama jadi perannya ya. Jadi semakin tua itu maka tanggung jawabnya atau perannya akan semakin berat ya. Jadi tidak sama perannya antara ayah, ibu serta anak ketika kita merawat hewan peliharaan. Nah, kemudian sekarang untuk mengetahuinya, apa saja sih peran dari anggota keluarga ketika kita merawat hewan peliharaan? Oke. Kita mulai dari yang pertama ya, ibu. Jadi dalam merawat hewan biasanya ibu itu bertugas untuk membelikan makanan hewannya. Ya, karena ibu yang paling sering ke pasar atau mungkin bertemu dengan penjual, jadinya ibu yang mempunyai tugas untuk membeli makanan hewan. Kemudian anak. Nah, karena si anak biasanya umurnya itu masih kecil ya, belum bisa melakukan pekerjaan yang berat sehingga di sini tugas anak itu bisa menyiapkan makan dan minum untuk peliharaannya itu sendiri. Ya, jadi menyiapkan serta memberikan makan ya. Kemudian tugas ayah ya, itu adalah membersihkan kandang hewan peliharaan yang dimiliki. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi mungkin kalian pembagian tugas dalam merawat hewan itu tidak sama seperti ini, tetapi paling tidak ada sedikit bayangan ya bagaimana peran anggota keluarga itu dikatakan berbeda ketika merawat hewan peliharaan. Ya, jadi seperti ini contohnya kenapa mereka itu dikatakan memiliki peran yang berbeda-beda. Paham sejauh ini? Oke, ya. Nah, kemudian dalam video kali ini juga Ibu akan tampilkan beberapa cara ya untuk merawat hewan. Nah, yang pertama itu adalah cara merawat kelinci. Ada enggak dari kalian yang punya kelinci di rumah?
Oke, jadi bagi kalian yang suka memelihara kelinci ya, hal-hal berikut bisa kalian perhatikan ya. Terutama bagi kalian juga yang memulai untuk merawat atau memelihara kelinci ya. Jadi hal-hal berikut patut kalian perhatikan agar kelinci kalian nantinya bisa tumbuh dengan baik ya. Oke. Yang pertama itu adalah memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Nah, biasanya umur kelinci yang cukup untuk dipelihara itu adalah sekitar 2 bulan. Yang kedua, siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Nah, di sini diberitahukan bahwa sebaiknya kandangnya disesuaikan dengan ukuran badan kelinci, ya, agar kelinci itu bisa bergerak lebih leluasa dan juga tidak mengganggu pertumbuhannya nanti, ya. Ketiga, kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Jadi sudah jelas ya, di sini tidak perlu ibu perjelas lagi. Keempat, bersihkan kandang setiap 2 hari sekali. Kelima, jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Nah, tujuan diberikan jerami itu juga adalah untuk menghindari kandang itu agar tidak lembab ataupun tidak basah ya. Jadi jerami kenapa diisikan? Jadi nanti ketika lembab atau basah, jerami itu bisa digantikan dengan jerami yang baru. Oke, berikutnya masih tentang cara melawat kelinci. Yang keenam, sediakan air minum dalam wadah. Pastikan ganti air minum kelincinya setiap hari ya, jangan 2 hari sekali atau bahkan seminggu sekali kamu mengganti air kelinci ya, tapi pastikan airnya itu terganti setiap hari. Ketujuh, beri makan dan minum secara rutin. 8. Mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. Jadi kelinci itu bukannya tidak boleh dimandikan ya, tapi boleh dengan catatan ada di nomor 9 yaitu ketika memandikan kelinci kita menggunakan air hangat untuk memandikannya. Ya. Nah, jadi itu adalah beberapa cara untuk merawat kelinci. Paham kan? Oke. Hewan kedua itu adalah anak ayam. Jadi kita di sini sekarang akan berbicara bagaimana cara merawat anak ayam. Ada yang suka memelihara anak ayam di sini? Oke, ya bagi yang suka, mungkin kalian bisa perhatikan lebih di sini agar anak-anak ayam kalian itu bisa tumbuh dengan baik dan perkembangannya juga baik ya. Nah, cara pertama yang bisa kita lakukan untuk merawat anak ayam itu adalah bahwa kita harus memilih anak ayam yang sehat dan usahakan banyaknya itu tidak terlalu banyak, minimal atau rentangannya antara 2-5 ekor. Yang kedua, siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas. Ketiga, beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan. Jadi hampir sama dengan kelinci ya, bahwa setelah kita mempersiapkan kandangnya, karena kandangnya terbuat dari kardus sehingga mudah basah ataupun mudah terkena air, sehingga perlu diberikan alas jerami atau kertas koran tambahan agar kandangnya mudah dibersihkan dan terhindar dari air yang berlebih ya. 4. Lengkapi kandang buatanmu dengan lampu untuk menghangatkan ruangan di dalam kandang. Nah, pastinya dalam memasang lampu itu mintalah orang tua untuk memasangnya ya, karena ini berhubungan dengan listrik. Jadi kita anak-anak usahakan meminta bantuan kepada orang yang lebih tua untuk memasangkan lampu tersebut. Kelima, ya masih cara merawat anak ayam, yaitu adalah nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayam merasa hangat. Oke, jadi ini juga penting ya untuk pertumbuhan anak ayam itu nantinya. Karena anak ayam di sini tidak memiliki induk, pastinya anak ayam ini juga perlu udara atau situasi yang hangat ketika masa pertumbuhannya, apalagi anak ayam itu masih dalam kondisi yang sangat rentan tubuhnya ya, sehingga diperlukan pemanas agar anak ayam itu bisa tumbuh dengan baik, dan pemanas itu bisa kita dapatkan dari lampu yang terus-menerus dinyalakan selama 3 minggu. Keenam, lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Ini sudah pasti ya, agar anak ayam kalian itu mendapatkan asupan nutrisi yang baik untuk pertumbuhannya.
Ketujuh, gantilah air minum ayam setiap hari, serta berilah makan ayam setiap hari juga dengan makanan dari biji-bijian seperti beras mungkin atau jagung ya, boleh ya. Jadi itu adalah makanan ayam. Oke. Kemudian masih kita berbicara tentang cara merawat anak ayam. Langkah yang ke-8 itu adalah simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lainnya. Dan yang terakhir, setelah 3 minggu, anak ayam akan tumbuh menjadi besar dan mungkin bisa dilepaskan di halaman atau lingkungan sekitar ya. Oke, jadi itu adalah beberapa cara untuk merawat anak ayam nantinya. Bisa kan ya? Iya. Nah, berikutnya, berbicara tentang anak ayam tadi, ada sebuah hal yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita buat terinspirasi dari anak ayam. Apa itu? Iya. Kita akan mempelajari tentang cara membuat boneka anak ayam dari kardus bekas. Nah, jadi nanti boneka ini kita buat dengan sederhana sehingga memudahkan anak untuk membuatnya dan juga bahan-bahan yang diperlukan sebenarnya tidak sulit ya. Oke, kita langsung saja mulai dari alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat boneka anak ayam dari kardus bekas. Nah, pertama, pastinya itu yang diperlukan adalah kardus bekas ya. Jadi boleh kardus bekas air mineral atau mungkin snack-snack yang mungkin ada di sekitar kalian ya, atau mungkin kardus bekas dari apapun itu boleh ya. Yang penting kardus itu sudah tidak dipergunakan kembali ya. Kemudian alat bahan yang kedua itu adalah kapas atau bulu ayam dari kemoceng. Yang ketiga, lem kertas. 4. Gunting. 5. Stik es krim, bambu atau kayu bekas. Jadi boleh salah satunya ya, tidak harus ketiga-tiganya ya. Jadi boleh salah satu kalian pilih di sini. Oke. Dan yang keenam itu adalah pensil, pulpen atau spidol kecil ya, sama juga. Jadi kalian bisa pilih salah satunya. Berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat boneka anak ayam dari kardus bekas ya. Jadi cara membuatnya. Nah, dalam membuat boneka anak ayam ini ada beberapa langkah yang harus kalian ikuti. Nah, apa saja isi itu? Oke, kita langsung saja lihat. Yang pertama itu adalah siapkan kardus bekasnya ya. Jadi kardus bekasnya bisa kalian gunakan itu mungkin dari kardus bekas air mineral atau mungkin snack-snack lainnya ya. Jadi kardus bekas yang pastinya juga sudah tidak dipergunakan kembali ya. Kemudian langkah yang kedua, buat pola bagian-bagian tubuh anak ayam seperti pada gambar. Nah, di sini diperlihatkan ya. Nantinya kalian silahkan membuat pola bagian tubuh anak ayam ini. Jadi ada bagian kakinya, badannya, ekor, sayap, serta kepala. Oke, dan ininya nanti dibuat dalam kardus yang sudah kalian siapkan. Nah, langkah berikutnya, yang ketiga, jiplaklah pola bagian-bagian gambar tersebut pada karton, ya. Usahakan juga karton yang dipergunakan itu adalah karton yang sudah tidak dipakai atau karton bekas juga kalau ada, ya. Jadi untuk membuat anak ayam kalian atau bonekanya itu dia tambah kuat nantinya, oke? Langkah keempat, gunting pola-pola bagian tubuh anak ayam. Langkah kelima, tempelkan pada kardus lalu gunting kardus mengikuti pola yang telah ditempel tadi. Ya, jadi setelah bagian tubuh anak ayam itu tergunting, kemudian tempelkan kembali pada kardus ya, dan tempelan itu nantinya kita gunting kembali ya, dan mengikuti pola yang sudah ditempel pastinya ya. Kemudian yang keenam, jika bagian tubuhnya itu sudah tertempel dan tergunting, selanjutnya tempelkan kedua kardus bagian kaki dan juga kepala pada tubuh anak ayam. Oke. Jadi letakkan posisinya yang benar ya, di mana letak kakinya dan juga di mana letak kepalanya.
Kemudian ketujuh, setelah ditempelkan bagian kaki dan kepala, kemudian gambarkanlah mata dan juga mulut ayamnya. Ya, tentunya pada bagian kepala ya. Nah, langkah berikutnya dalam membuat boneka anak ayam itu adalah menempelkan bulu ayam atau kapas pada gambar tubuh anak ayam. Jadi bisa dipenuhi atau mungkin bisa beberapa bagian saja yang kalian isikan ya, agar mencirikan bahwa karya yang kalian buat itu adalah boneka yang berbentuk anak ayam. Yang kesembilan, tempelkan stik atau kayu pada gambar anak ayam. Tujuannya adalah sebagai penyangga agar anak ayam kalian itu bisa terlihat berdiri ya, atau mungkin sebagai pegangan ketika kita akan memainkannya. Nah, yang terakhir pastinya setelah semua langkahnya kalian ikuti, boneka anak ayam dari kardus bekas telah siap kalian pergunakan. Sepertinya mudah ya untuk membuatnya. Oke, jadi mungkin nanti kalian bisa praktekkan di rumah bagaimana cara membuat boneka anak ayam dari kardus bekas ini ya. Jadi hitung-hitung menghemat biaya agar kalian tidak membeli mainan yang baru. Oke. Nah, berikutnya pada video kali ini juga kita akan membahas tentang pecahan. Ada yang masih ingat dengan pecahan? Iya, di kelas 2 kalian sebenarnya sudah mempelajari pecahan ini ya. Nah, di kelas 3 kembali kita akan pelajari pecahan dan sedikit tidaknya kita akan mengulang materi yang ada atau yang kalian dapatkan di kelas 2. Nah, pertama yang kita perhatikan itu adalah cara kita menulis pecahan. Jadi seperti ini cara kita menulis pecahan. Ada angka di atas, kemudian dipisahkan dengan tanda strip seperti ini, garis garis horizontal seperti ini atau garis mendatar seperti ini, dan ada angka yang di bawahnya. Nah, angka-angka ini sebenarnya dia memiliki nama atau dia memiliki tempat di sini. Nah, untuk angka 1 yang tertulis di bagian atas dari garis datar itu dinamakan dengan pembilang. Dan untuk angka 2 yang terletak di bagian bawah dari garis datar itu dinamakan dengan penyebut ya. Nah, pembilang dan penyebut ini disebut juga dengan unsur pecahan. Jadi ketika nanti kalian ditanya, unsur-unsur pecahan ada berapa? Jawabannya adalah unsur pecahan ada 2. Apa saja? Dia adalah pembilang dan juga penyebut. Ya, jadi ini harus tetap kalian ingat ya, bahwa pecahan itu terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Nah, kemudian selain unsur pecahan, kita juga akan belajar cara membaca pecahan. Pastinya kalian masih ingat ya cara membaca pecahan. Jika pecahannya tertulis seperti ini, angka 1, kemudian garis datar, ada angka 2 di bawahnya, maka pecahan ini bisa dibaca 1/2. Jadi 1 garis datar ini kita baca dengan per, 1/2. Atau kita bisa baca setengah untuk notasi 1/2 ini, atau kita bisa baca 1/2. Ya, jadi khusus untuk 1/2 untuk bilangan pecahan seperti ini ya. Jadi umumnya kita baca menggunakan bentuk yang pertama ini, 1/2. Oke. Kemudian selain cara baca, kita juga akan ingatkan tentang arti dari pecahan ya. Jadi arti dari pecahan 1/2 itu adalah 1 dari 2 bagian yang sama besar. Oke, jadi ada 2 bagian pada awalnya, kemudian kita akan nyatakan 1 bagian saja dari kedua bagian yang ada, sehingga itulah dinamakan dengan atau dituliskan dengan 1/2 yang berarti 1 bagian dari 2 bagian yang ada, dan tentunya bagian ini memiliki ukuran yang sama besarnya ya. Paham kan sejauh ini? Oke, biar lebih jelas, Ibu berikan di sini sebuah permasalahan. Nah, Ibu punya sebuah gambar di sini. Nah, ini adalah gambar kue.
ya, di mana kuenya ini dinyatakan dipecah ya menjadi 3 buah bagian yang pastinya sama besar. Nah, sekarang masalahnya adalah nyatakanlah satu bagian kue tersebut ke dalam bentuk pecahan. Jadi kita hanya diminta menyatakan satu bagian kue ini saja ke dalam bentuk pecahan. Nah, bagaimana bentuk pecahannya? Oke, untuk menyatakan satu bagian ini ada beberapa langkah yang kalian bisa ikuti. Simak baik-baik. Yang pertama, perhatikan gambar kue tersebut terbagi menjadi berapa bagian. Ya, tadi sudah kita bicarakan bahwa kue ini dia terbagi menjadi 3 bagian yang pastinya sama besarnya. Ya, nah setelah kita tahu kue ini dibagi menjadi berapa bagian, langkah kedua, banyaknya jumlah kue dituliskan pada bagian penyebut. Jadi yang tadi ya, kue ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, karena dia dibagi menjadi 3, sehingga banyaknya jumlah bagian kue yang ada, jadi ketiganya ini dia dituliskan nanti di penyebut. Jadi nanti penyebut dari pecahan yang kita buat itu adalah berpenyebut 3. Oke. Kemudian langkah berikutnya, banyaknya jumlah yang ditanya dituliskan pada pembilang. Nah, tadi di sini pertanyaannya adalah kita diminta menyatakan satu bagian saja. Jadi nanti pembilang dari pecahan yang kita buat itu adalah berpembilang 1. Oke. Nah, sehingga bentuk pecahan ya, setelah kita menyimak langkah-langkah yang tadi, yang pertama kita tuliskan dulu tanda seperti ini ya, garis datar seperti ini, jangan terlalu panjang ya, paling tidak mencakup kedua angka yang kita buat ya. Kemudian tadi jumlah seluruh bagian ini kita nyatakan sebagai penyebut, jadi kita tulis dulu penyebutnya. Karena dia terbagi 3, secara otomatis penyebutnya kita tulis dengan 3. Kemudian setelah penyebut kita melanjut ke pembilang, di mana pembilangnya itu adalah atau dinyatakan dengan banyaknya jumlah yang ditanya. Tadi yang ditanya hanya satu bagian, sehingga di pembilang kita tuliskan angka 1. Nah, maka bentuk pecahannya itu adalah 1/3. Ya, jadi ini maksudnya satu bagian dari 3 bagian yang sama besarnya. Ya. Paham kan? Bisa ya nanti menyatakan pecahan. Oke, ya. Nah, masih kita berbicara tentang pecahan, ya. Kita di sini akan menyinggung sedikit tentang pecahan yang senilai. Apa sih itu pecahan senilai? Oke. Jadi Ibu berikan di sini sebuah konsep dasar saja, selebihnya nanti ya bisa kalian pelajari pada tingkatan kelas yang berikutnya, karena untuk menentukan pecahan senilai ini nanti akan ada cara khusus ya yang lebih gampang, yang lebih mudah untuk kalian gunakan ketika kalian mencari pecahan senilai tersebut. Oke. Jadi di sini Ibu berikan agar kalian tahu bagaimana konsep dasar atau langkah dasar kalian ketika menentukan pecahan yang senilai ya. Nah, maksud dari pecahan senilai ini adalah bahwa pecahan yang satu dengan pecahan yang lainnya itu memiliki nilai yang sama walaupun tidak dituliskan dengan angka yang sama. Ya, apa maksudnya? Kita perhatikan kembali, oke? Di sini Ibu akan jelaskan dengan gambar, ya. Nah, kita perhatikan. Di sini Ibu punya satu buah bagian yang utuh. Jadi, kotak ini ya, ini diartikan sebagai satu bagian yang utuh. Kemudian di bawahnya, nah, yang tadinya satu bagian utuh ini kita pecah menjadi 2. Ya, sehingga satu bagian ini dinyatakan ya, atau satu bagian ini merupakan satu dari 2 bagian yang sama besar. Dimana kalau kita nyatakan dalam pecahan itu kita bisa tuliskan 1/2. 1 dari 2 bagian yang sama besarnya, 1/2. Ya. Di bawahnya lagi Ibu punya gambar. Nah,
Bagian yang tadinya utuh ini kita bagi menjadi berapa ini? Oke, tepat sekali, ini dibagi menjadi 4, sehingga ketika kita nyatakan dua bagiannya ini, maka itu bisa kita tuliskan dengan nilai 2/4. Ya, jadi dua bagian dari 4 bagian yang sama besar. Kemudian di bawahnya lagi, nah, sama, satu bagian utuh tadi dibagi 8 bagian, sehingga menyatakan 4 bagiannya ini, dari 8 bagian kita nyatakan dengan 4/8. Nah, apa sih relasinya atau hubungannya antara 1/2, 2/4, dan 4/8? Kalian perhatikan di sini daerah yang diberikan tanda atau warna biru. Nah, antara 1/2, 2/4, dan 4/8 itu memiliki besar yang sama. Nah, coba kita pakai garis untuk membandingkannya ya. Jadi garis merah yang putus-putus ini adalah dasar kita menyatakan bahwa 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki bentuk atau ukuran yang sama besarnya. Sehingga itulah dikatakan ya 1/2, 2/4, dan 4/8 itu memiliki nilai yang sama. Ya, karena dia memiliki ukuran yang sama besar, sehingga itulah dikatakan mereka memiliki nilai yang sama. Nah, dari penjelasannya, kemudian dari gambar, kalian bisa ambil kesimpulan bahwa pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan yang senilai. Ya, jadi inilah yang dinamakan dengan pecahan senilai. Oke, jadi besok ketika kalian diminta untuk mencari pecahan senilai, kalian gambar dulu seperti ini. Ya, jika nanti gambarnya itu ditemukan besarnya sama, ya, dan ingat pastikan besar gambar yang kalian gambar itu yang kalian buat itu sama. Ya, jadi jangan ada yang lebih besar kotaknya, terutama bagian-bagiannya, atau ada yang lebih kecil dan sebagainya. Jadi usahakan sama, ya. Jadi seperti ini nanti bentuknya ya, cara kalian mengerjakan mencari pecahan yang senilai. Oke? Oke, sejauh ini paham ya nak ya? Iya, jadi nanti kalian bisa cari tahu daripada referensi lainnya tentang bagaimana cara mencari pecahan yang senilai ya. Jadi di sini Ibu hanya berikan konsepnya saja. Kemudian pada tingkatan kelas yang berikutnya nanti kalian akan belajar bagaimana cara mencari pecahan senilai dengan cara yang lebih mudah dan pastinya juga lebih gampang untuk kalian ingat ya. Nah, baiklah, sampai di sini dulu ya materi yang Ibu Guru sampaikan pada tema 2 subtema yang keempat kali ini ya. Jangan lupa untuk selalu disimak dan dipahami dan bila perlu ditulis kembali pada buku catatan kalian agar kalian mudah mempelajarinya ya, dan juga bisa kalian pergunakan sewaktu-waktu kalian perlukan ya. Nah, jika ada yang kurang jelas, mungkin nanti bisa ditanyakan langsung kepada Bu Guru caranya agar kalian bisa lebih paham tentang materi yang disampaikan ya. Oke, sekian dulu hari ini dan terima kasih atas semua waktu yang kalian berikan ya. Sampai ketemu pada video pembelajaran yang berikutnya. Ya, dadah semua. Stay healthy, stay safe, dan stay at home.